Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di channel ini. Kita akan membahas seputar Alkitab mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh alami kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kekasih, kita melihat beberapa hari yang lalu tentang kejadian fenomena atau bencana alam yang terjadi di Turki, ya. Kita tahu bersama ada gempa bumi yang terjadi di Turki yang berkisar sekitar 7,8 skala Richter, dan hal itu menyebabkan bangunan-bangunan yang tinggi yang sangat megah runtuh seketika dalam hitungan detik. Saudaraku, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 berkata, "Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, 'Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?' Jawabnya, 'Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.' Ayat 10, ia berkata kepada mereka, 'Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat.' Saya ulangi, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.'" Saudaraku, kalau kita melihat kejadian yang terjadi di Turki, gempa bumi, kita tidak perlu heran lagi, ya. Karena firman Tuhan telah mengatakan bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, kita melihat bahwa firman Tuhan sudah mengatakan lebih dahulu bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Hal ini merupakan sesuatu yang alkitabiah, ya. Seperti yang terjadi di Turki, ya, gempa bumi yang menggoncang Turki 7,8 skala Richter, dan ini sangat luar biasa, ya, kerusakan yang mereka alami di Turki. Kalau kita melihat foto-fotonya, ya, kita bisa melihat fotonya beberapa. Ini bangunan-bangunan yang rusak. Kita melihat ada mobil yang tertimpa, dan kita melihat ada gedung yang sudah hampir rata dengan tanah, ya. Kita melihat hal-hal ini sangat mengerikan, ya. Terus mungkin kita akan bertanya, ya, mungkin orang Turki itu membuat dosa yang begitu besar, ya. Mereka melakukan dosa yang besar sehingga mereka ditimpa oleh bencana yang sangat dahsyat. Bahkan kita lihat ada anak-anak yang tertimpa bangunan, reruntuhan, dan ini sangat mengerikan sekali, ya. Muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah orang-orang Turki ini mereka melakukan dosa yang besar sehingga mereka ditimpa bencana alam yang sangat mengerikan ini? Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, "Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu
orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita lanjut sampai ayat yang kelima. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah dosa orang-orang di Turki itu besar sekali sehingga Tuhan menimpakan mereka bencana alam yang sangat-sangat mengerikan? Tapi firman Tuhan berkata di sini dalam ayat yang ketiga, Lukas 13 ayat 3, tidak, kataku kepadamu. Jadi bencana-bencana alam yang terjadi, ya kerusakan-kerusakan alam yang terjadi akibat alam, kita melihat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam tidak semata-mata itu karena dosa umat manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan peringatan untuk kita. Ya, sekali lagi saya katakan peringatan untuk kita semua yang hidup di muka bumi ini. Kalau kita masih melihat hal itu, kalau kita masih hidup sampai saat ini, ya kita masih sehat, masih kuat sampai saat ini. Ayat 3 mengatakan dalam Injil Lukas pasal 13, dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi hal ini seakan-akan Tuhan memberikan kita sesuatu dalam hati kita agar kita boleh mengingat kembali akan firman Tuhan ini yang mengajarkan kita untuk bertobat di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa menangkap kejadian-kejadian alam yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan merindukan pertobatan umat-umatnya, ya. Tuhan merindukan pertobatan kita. Tuhan merindukan kita berbalik kepada Tuhan. Seberapa besar dosa kita yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita datang kepadanya, sujud, bertobat di hadapan Allah. Maka Allah itu adalah kasih. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita tidak bertobat, kita akan binasa dengan cara demikian. Saudaraku yang kekasih, pesan firman Tuhan hari ini di akhir-akhir zaman yang terjadi hari-hari ini, di mana gempa bumi yang dahsyat terjadi, bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, kelaparan di berbagai negara yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan Indonesia dikatakan akan mengalami resesi ekonomi di tahun ini. Ini adalah pesan-pesan Tuhan untuk kita semua orang-orang yang percaya, supaya kita kembali kepadanya, bertobat di hadapannya. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita boleh mendengarkan video renungan pada hari ini, mengingatkan kita semua untuk kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan bertobat di hadapannya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, agar kita senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.